Masih di dua arah saudara, dan dari tadi kita bicara soal angka yang muncul dari hasil jajak pendapat beberapa hasil survei, dan kita lihat sebenarnya bagaimana beberapa lembaga survei memunculkan hasil jajak pendapat mereka melalui grafik yang berikut ini. Kita lihat bersama. Ya, ini dari Saiful Mujani Research and Consulting, Basuki Cahayapurnama Jarot ada di angka 45,4%, Anies Baswedan 20,7%, Agus Harimurti 22,4%, dan tidak tahu atau tidak menjawab di 11,6%. Yang lainnya? Yang lainnya? Kita munculkan. Oke, kalau tadi, ya ini yang kedai kopi ya, 27,5%, Anies Baswedan 23,9%, 21% di Agus dan Silviana, dan tidak tahu juga tidak menjawab ada 27,5%. Lembaga survei lainnya di Polmark, kalau tidak salah ada di angka Ahok Jarot 31,9%, Anies Sandiaga Uno ada di 23,2%, Agus Silviana di 16,7%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 28,2%. Oke, kalau tadi yang menarik adalah di segmen awal kedai kopi dianggap atau dipermasalahkan pihak Sekber bahwa ada manipulasi data. Tapi kita tidak akan membahas itu lagi karena itu sudah masuk dalam ranah pelaporan di KPU DKI. Lanjutannya tentu antara Sekber dan juga nanti kedai kopi ya. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah dari hasil survei SMRC menyebutkan Ahok di 45,4%, jauh di atas rata-rata lembaga survei yang menghasilkan hasil jajak pendapat pilkada. Bagaimana Bung Ade Armando, bagaimana ada di angka 45,4%? Oke, bagaimananya apanya? Bagaimana bisa sampai di angka itu, sementara tren yang lain sedang menurun? Jadi kalau kita sih sangat percaya pada seandainya kita melakukan penelitian dengan cara yang benar, dengan metodologi yang benar, maka hasilnya ya kami duga benar ya. Jadi kami percaya bahwa angkanya untuk Pak Ahok dan Pak Jarot dengan harus menekankan pada tanggal 1 sampai 9 Oktober adalah setinggi itu. Dan ini sesuatu yang tidak mengejutkan kalau dilihat dari jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan lain. Contohnya saja adalah pertanyaan mengenai seberapa puaskah Anda dengan kepemimpinan Pak Ahok selama 1,5 tahun terakhir. Angkanya luar biasa tinggi ya, 75% menyatakan puas. Misalnya lagi pertanyaan tentang apakah jadi ketiga kontestan tersebut ditanya kepada publik, apakah publik percaya seandainya orang-orang ini memimpin Jakarta. Lagi-lagi angka yang tinggi itu adanya di Pak Ahok dan Pak Ahok ya, karena pertanyaan hanya pada satu orang. Jadi semua konsisten karena orang puas dengan kepemimpinan Pak Ahok. Ketika dicek misalnya soal banjir, dicek soal birokrasi yang tidak lagi berbelit-belit, ditanya soal pembangunan waduk ya, penanganan banjir dan seterusnya, itu semua jawabannya konsisten sangat-sangat positif. Jadi orang merasa puas dengan kepemimpinan Pak Ahok. Dan ada angka 20,7 untuk Pak Anies dan Sandiaga Uno. Serendah itu sangat bisa dipahami ya. Tadi juga sebenarnya kedai kopi angka untuk kedua kandidat tersebut kurang lebih sama. Dan penjelasannya sederhana. Kan sebetulnya Pak Agus dan Pak Anies ini maju di saat-saat terakhir. Jadi bukan dua orang yang maju sejak lama, yang dipersiapkan, yang sudah dibangun misalnya brandingnya sejak lama. Ini artinya betul-betul pekerjaan hanya beberapa minggu kan. Bahwa dalam hanya beberapa minggu mereka mencapai angka 20-20, itu bukan sesuatu yang harus diprihatinkan menurut saya. Tapi kalau kami sih percaya memang Pak Ahok masih jauh di atas dibandingkan yang kedua lainnya. Oke, Bung Andre, bisa diterima jawabannya? Apa yang Anda persoalkan sebenarnya? Bagi kami ya, di tim pasangan Anies Sandi, kami selalu menganggap survei itu adalah bagian evaluasi elektabilitas pasangan calon. Jadi setiap survei yang ada ini bagian evaluasi dari tim dan tentu akan menambah semangat ya, oleh tim untuk semakin bekerja meyakinkan masyarakat Jakarta agar memilih pasangan Anies dan Sandi. Nah, sehingga bagi kami
apapun hasil survei, mau SMRC, LSI, kedai kopi, Polmer atau apapun hasil lembaga survei itu akan kami terima dan kami jadikan bahan evaluasi dan terus bekerja meyakinkan masyarakat Tapi Jakarta. Anda mempersoalkan hasil Ya. dari SMRC. Kami hanya bilang lucu. Lucu. Hasil survei SMRC Lucunya itu. di mana? Lucunya ini kan sebelum survei SMRC itu sudah dirilis survei-survei lain. Oke. Yang memang waktu pengerjaan surveinya sebelum SMRC. Ya, itu rata-rata Pak Ahok itu hampir seluruh survei menyatakan Pak Ahok itu hanya sekitar antara 31 sampai 33%. Tiba-tiba SMRC ujuk-ujuk gitu loh, survei antara tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Bahkan 3 hari survei terakhir itu sudah demonstrasi 100.000 umat Islam itu. Soal Al-Maidah 51 tiba-tiba Pak Ahok malah lebih tinggi surveinya daripada lembaga-lembaga survei lainnya yang juga kredibel gitu loh. Jadi terkesan lucunya mungkin surveinya saya bilang mungkin Bang Ade surveinya di Pantai Mutiara kali di kediaman Pak Ahok gitu. Silakan lucu tuh katanya Bang Ade. Dan juga seperti Mas Denny Jaya bilang kan jumlahnya 100,1%. Mungkin lupa kali pas ngitungnya kan karena mungkin mau buru-buru segera di launching supaya membangun opini Pak Ahok pasti tetap nomor 1 gitu. Betul, Jadi ada pembentukan opini yang mau ditargetkan SMRC? mungkin ya, Bang. Ya itu kan kesimpulannya teman-teman Anies dan Sandiaga Uno yang nggak apa-apa, angkanya kan memang agak rendah ya dibandingkan Ahok. Jadi kita sih ngerti aja kalau ada yang agak tersinggung dengan hasil itu. Nah cuman saya jawab dulu nih yang 100,1 kan, itu sudah kami sampaikan di berbagai kesempatan. 100. Jadi kalau teman-teman di sini suka kerja pakai Excel aja, ya apalagi pakai SPSS, itu akan segera ngerti kok. Kalau ada pembulatan ke 1 digit di belakang koma, itu lazim tuh ada kelebihan 1 atau kurang 1. Gampang deh, 100 bagi 3 dikasih ke Excel. Pasti jumlahnya 33,3, 33,3, 33,3. Pasti dijumlah lagi 99,9. Oke. Jadi itu sih bukan kesalahan yang mengada-ada ya. Jadi kritik semacam itu, saya mengerti bahwa SMRC berusaha delegitimasikan hasilnya. Cuman saya mau mengatakan begini, tentu aja orang boleh nggak percaya dengan hasil penelitian kami dan memang nggak penting Anda percaya atau nggak percaya kan. Yang penting adalah angkanya benar atau tidak. Saya ingatkan pada tahun 2014 ada perpecahan dalam hasil lembaga penelitian. Ada lembaga penelitian yang menyatakan yang menang Prabowo, ada yang menyatakan yang menang Jokowi. Kami yang menyatakan menang Jokowi dengan beberapa teman lainnya. Kalau kami terus dituduh sebagai memanipulasi untuk memenangkan Jokowi ya nggak apa-apa juga. Kan pada akhirnya terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Jadi waktu itu memang ada lembaga-lembaga penelitian yang kompak salah empat-empatnya ya. Oke, nah, sorry, karena itu menurut saya dalam kondisi saat ini memang menjadi penting agar ada lembaga yang mengaudit hasil-hasil penelitian. Karena saya setuju hasil penelitian ini berdampak terhadap cara pandang orang kan. Bawaslu memang akan mewacanakan itu. Nah akan itu ada bagus audit. sekali. Saya memang menyarankan, misalnya ada yang namanya asosiasi Persepi, ya. Persepsi. Persepi ya. Persepi. Persepi ya. Ada satu lagi yang Denny J, saya lupa ya. Ada 2, lakukanlah audit ya. Undang semua lembaga penelitian yang kemarin sudah mengeluarkan hasil penelitian, cek aja. Ceknya nggak terlalu susah kok. Misalnya datang ke kantornya terus cek mana kuesionernya, jumlahnya. Kalau dibilang bahwa kuesionernya itu ada 600, harus terbukti ada 600. Memang harus ada penelitinya, ada interviewernya. Itu bukan gampang, itu lazim kok dilakukan. Supaya jangan sampai nanti ada yang satu hasilnya ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke utara, ke selatan, terus saling tuduh kan. Jadi mendingan ada lembaga independen yang mengaudit hasil-hasil penelitian kami ini. Kalau kami sih sangat yakin, ya misalnya sebagai contoh, dari semua lembaga penelitian yang pada tahun 2014 yang quick count-nya itu paling mendekati hasil akhir sesungguhnya adalah SMRC cuma 0,2 atau 0,3. Oke, secara detail apanya sih Mas yang dipermasalahkan dari hasil survei SMRC ini? Jadi kami hanya sampaikan dari awal, setiap hasil survei yang ada, ini bagian evaluasi bagi kami. Ya, betul. Kami sebenarnya lebih mementingkan kerja di lapangan daripada menanggapi hasil survei. Hanya karena teman-teman media meminta tanggapan, kami sampaikan lucu saja. Bayangkan SMRC itu terlalu jauh membangun opini, apalagi launchingnya di saat
demonstrasi ratusan ribu umat Islam sudah dijalankan waktu itu di awal Oktober, sehingga mungkin saja butuh opini baru untuk merebound elektabilitas Pak Ahok yang trennya waktu itu turun. Tapi bagi kami lebih baik fokus menghadapi pilkada. Jadi kita lebih penting bagi kami hasil survei yang ada itu bagi bagian evaluasi kami. Dan kami terima kasih ke SMRC, kepada Kedai Kopi, kepada lembaga survei yang lain. Ini bahan bagi kami untuk terus mengevaluasi diri dan bekerja keras meyakinkan masyarakat Jakarta bahwa masyarakat Jakarta ini membutuhkan perubahan, bahwa butuh pemimpin baru yaitu Anies dan Sandi. Kalau saya tarik ke hal yang lebih umum, seberapa mengkhawatirkan sebenarnya hasil survei dari lembaga-lembaga survei ini terhadap opini publik pemilih? Bagi kami sekarang masyarakat DKI Indonesia sekarang semakin cerdas. Masyarakat tidak lagi seperti pemilu 2014 yang gampang disetir oleh lembaga survei. Betul. Ini keyakinan kami. Sehingga apapun hasil survei yang akan dibangun dan digiring untuk coba mungkin memenangkan petahana atau siapapun, masyarakat Jakarta akan semakin cerdas dan tidak akan menggubris hal itu. Dan kami lebih mementingkan kerja di lapangan, bertemu dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa inilah gagasan Anies dan Sandi. Insya Allah 15 Februari kami akan menangkan Pertanyaan pilkada. yang sama untuk Bung Irfan, seberapa mengkhawatirkan sebenarnya hasil survei untuk membentuk opini publik sampai Anda, pihak Sekber harus melaporkan ke KPU DKI? Tentu saja menjadi kekhawatiran ya, kalau tidak ada kontrol yang tegas mengenai praktik penyelenggaraan lembaga survei. Nah, rejim undang-undang, peraturan perundang-undangan sudah melihat ada situasi yang bakal menimbulkan dampak kerugian tersebut. Makanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada itu mengatur tentang eksistensi lembaga survei yang kemudian diamanatkanlah kepada KPU untuk menerbitkan peraturan KPU yang mengatur bagaimana lembaga survei bisa bekerja. Nah, kalau ada masyarakat yang dirugikan terhadap penyelenggaraan survei oleh lembaga survei, ya ada mekanisme penyelesaiannya. Di antaranya ada penggunaan jalur dewan etik lain sebagainya. Ada juga, nah ini yang menarik di peraturan KPU. Andai kata dewan etik belum ada, diselesaikan kepada asosiasi. Jadi eksistensi asosiasi diakui oleh peraturan KPU. Nah, permasalahannya menjadi rumit manakala ada lembaga survei yang belum tergabung pada asosiasi. Lalu bagaimana masyarakat mengadu? Sementara peraturan KPU memberikan amanat selesaikan kepada asosiasi untuk dievaluasi, diaudit. Nah, ini menjadi problem manakala ada lembaga survei yang kemudian menyelenggarakan survei langsung mengumumkan hasil surveinya ternyata belum tergabung dalam asosiasi. Ini Oke, Bung Henry. Pertanyaan yang sama juga, ada kekhawatiran bahwa hasil lembaga survei itu bisa memengaruhi atau paling tidak memberikan presiden buruk dalam kontestasi pilkada? Saya sih kalau selama hasil melalui metodologi yang benar ya diyakini benar, ya memang itu hasilnya. Pada saat launching 3 tim sukses itu juga nggak apa-apa, sama dewasanya seperti Mas Andre. Jadi menerima hasil survei itu dan mengambil hikmahnya sebagai bahan kemudian evaluasi. Bekerja karena memang masih 3 bulan juga gitu kan, masih banyak waktu bagi para pasangan calon untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan suara. Jadi saya rasa sih kesimpulannya ada di situ aja sih sebetulnya. Dan bagi kedai kopi juga nggak ada niatan mau kalau bahasanya hukum tuh, karena saya bukan orang hukum jadi saya nanya nih, apa sih tidak ada prasangka buruk atau niat buruk gitu ya? Nggak ada niat jahat, niat jahat ya? Mensrea? Bukan, nggak ada niat jahat dalam launching itu, karena launchingnya juga hasil-hasilnya kalau dibaca ya teman-teman nanti di kedaikopi.co itu sih banyak menariknya gitu. Jadi orang-orang banyak tahu kenapa kalau pertanyaan-pertanyaan tadi tuh, kenapa Mas Agus naik, kenapa Mas Agus turun, kenapa Pak Ahok naik, kenapa Pak Ahok turun, kenapa Pak Anies naik, Pak Anies turun, itu ada semua di situ. Oke, Bung Amar, ada kekhawatiran nih lembaga survei itu bisa memengaruhi menurut pendapat Anda? Iya, jadi ini buat publik harus tahu memang pada dasarnya walaupun saya dari lembaga survei, kita harus sadar bahwa memang nggak bisa dengan sendirinya
kita percaya begitu saja dengan hasil lembaga survei kan. Karena begini, Anda harus sadar bahwa orang tuh bisa bohong begitu aja. Jadi sama sekali nggak bikin survei, terus dia ngomong aja 40 buat Ahok, 20 buat Anies, nggak ada juga yang ngecek gitu loh. Dia bikin konferensi pers juga nggak ada yang ngecek kan. Jadi sebetulnya ini terbuka untuk jadi sarana orang manipulasi, bohong, atau penelitiannya sebetulnya dia bikin tapi misalnya metodologinya salah. Misalnya ini buat teman-teman kali, ini harus dengan random sampling gitu ya. Itu syarat, harus dengan random sampling. Kalau nggak pakai random sampling, ini nggak boleh diumumkan sebagai mewakili populasi. Ini contoh sederhana. Terus dulu pernah ada orang dari lembaga penelitian lain yang bilang random tuh artinya acak. Acak tuh artinya ngacak aja gitu loh. Ketemu orang ditanya, terus dikumpulin jadi responden. Kelompok responden itu bisa mempengaruhi juga sebenarnya kan dari hasil survei itu. Nah, bagus Anda tanyakan itu. Karena itu semua harus dijaga secara sangat ketat. Ya. Jadi sampel kita nih, yang sampel kami itu sekitar 600, Anda tuh 694. Iya, sekitar segitu ya, angkanya kurang lebih sama. Itu harus betul-betul merepresentasikan penduduk Jakarta ya. Secara proporsional. Secara proporsional. Jadi nggak boleh Anda main sembarangan ketemu orang terus diwawancara. Betul-betul harus punya kerangka sampel, sampelnya ditarik secara ketat, tidak boleh begitu saja mengganti orang di tengah jalan, daftar pertanyaan dibuat. Ada banyak sekali syarat yang dibuat sebelum kita tiba pada kesahihan penelitian. Nah, itu yang saya katakan, untuk bisa menilai itu ya perlu ada orang ahli penelitian. Itu yang saya katakan tadi, karena betul hasil penelitian itu berdampak. Begitu Anda mendengar kata siapapun ya, walaupun barangkali teman-teman dari kubu Anies dengan sangat bijaksana mengatakan yang penting kami kerja keras gitu kan, tapi pasti sedih juga kan lihat angkanya kok cuma 20. Jadi selain kelompok responden, apa saja yang bisa memengaruhi hasil survei? Dari rentang survei juga bisa? Waktu tadi ya, Anda mengatakan ada waktu, soal benar tidaknya diambil secara random, daftar pertanyaan dibuat dengan benar atau tidak. Penanya tuh, maaf ya adik-adik mahasiswa, kalau kami nggak akan berani pakai adik-adik mahasiswa jadi surveyor kami. Karena memang tidak berpengalaman. Anda misalnya ketemu dengan seorang responden yang nggak mau jawab, Anda bisa terus ya udah pulang aja gitu kan. Jadi siapa rata-rata yang jadi respondennya SMRC? Nggak, mewakili penduduk Jakarta. Jadi misalnya begini, kita punya data tentang berapa persentase penduduk Jawa gitu ya, yang bersuku Jawa. Akan kelihatan dalam komposisi sampel kami, penduduk Jawa yang menyatakan beretnik Jawa itu sama dengan persentase orang Jawa di Jakarta. Ada banyak hal yang sangat teknis sifatnya, kalau dijelaskan di sini barangkali terlalu rumit. Tapi poin saya adalah sebuah survei semacam ini itu tidak bisa dengan sembarangan dibuat. Memang harus dibuat dengan, makanya tadi ada cerita harus ngumpulin duit dulu gitu. Kan seringkali misalnya Anda sering lihat di website gitu, ada orang Facebook bilang, siapa yang Anda dukung gitu kan. Terus polling di Facebook kan, udahlah jangan dibaca itu nggak ada gunanya karena bisa klik berkali-kali. Klik berkali-kali orang yang sama dan terus. Poin saya adalah itu nggak gampang, itu nggak mudah dan hasilnya memang bisa beda. Itu harus juga diingat, hasilnya bisa beda karena waktu, karena kondisi, tapi tidak bisa karena orangnya orang gitu ya. Selama metodologinya benar, dilakukan secara bertanggung jawab, hasilnya bukan pasti ya, insya Allah benar. Dan kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta ini mungkin akan lebih banyak lagi survei-survei yang bermunculan. Yang saya khawatirkan adalah kalau tidak ada yang tadi dikatakan. Kira-kira akan ada rencana melakukan survei lagi SMRC ataupun kedai kopi? Kalau kedai mungkin kopi, setelah ini ya, setelah 4 November akan ada lagi. Nggak, saya kirain setelah iklan Asal ini. jangan kelompok respondennya dari kedai kopi, kelompok responden yang besok ikut aksi nih. Enggak. Bisa turunkan. Itu menarik. Tapi itu menarik itu. Kalau mau bikin penelitian besok di mana? Kita break dulu ya Mas, Mas Ade Okay. Armando. Usai jeda kami akan kembali.